Kejahatan, hanya kata itu saja sudah membuat merinding. Itu bukan sesuatu yang mudah kita definisikan, namun kita tahu ketika kita melihatnya. Bahkan, kita tidak perlu melihatnya, kita merasakannya. Kebenaran tentang kejahatan adalah ini, ia tidak perlu mengumumkan dirinya. Ia bersembunyi di depan mata, terselubung dalam senyuman, kebaikan palsu dan topeng yang dibuat dengan cermat. Tetapi inilah bagian yang meresahkan. Ia tidak hanya mengintai di gang-gang gelap atau di balik pintu terkunci. Tidak ada kejahatan yang berkembang di tempat-tempat yang paling kita percayai, sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah-rumah orang yang kita sebut teman. Kehadiran yang diam dan licik inilah yang membuatnya sangat berbahaya. Ketika Anda akhirnya melihat melalui topeng itu, ketika Anda mengenali kegelapan yang bersembunyi di balik fasad, sesuatu berubah. Kejahatan tidak mundur, ia bereaksi. Ia mulai menunjukkan jati dirinya dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Dan percayalah, itu bukan hanya dalam apa yang mereka katakan, tetapi juga dalam apa yang mereka lakukan. Ketika kejahatan tahu Anda telah mengungkap rahasianya, ia melawan balik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan gerakan manipulatif yang terencana, dirancang untuk membingungkan, mengintimidasi, dan mengendalikan. Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir tentang kejahatan. Perilaku-perilaku ini, menggunakan kearifan abadi filsafat Stoa, akan menguraikan 7 hal spesifik yang dilakukan orang jahat ketika mereka menyadari Anda telah memahami mereka. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi tanda-tanda ini, tetapi juga tentang memahaminya, tetap tenang, dan berdiri teguh. Pengetahuan adalah senjata terbesar Anda, dan di akhir video ini, Anda akan dipersenjatai dengan semua yang Anda butuhkan untuk mengenali, melawan, dan melindungi diri Anda dari taktik mereka. Mari kita menyelami dan hadapi kegelapan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kejelasan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Tanda pertama, mereka memberi Anda getaran aneh. Getaran bukanlah sekedar sensasi yang cepat berlalu, melainkan naluri yang dalam, lonceng alarm tak terlihat yang berdering di dalam jiwa Anda. Kita hidup di lautan energi, di mana segala sesuatu di sekitar kita, bahkan orang-orang, memancarkan frekuensi unik, dan ketika Anda bertemu seseorang dengan niat jahat, energi negatif mereka tidak hanya mempengaruhi pikiran Anda, tetapi juga meresap ke ruang di sekitar Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan dan merasa tidak nyaman yang tidak dapat Anda jelaskan? Itu bukan imajinasi Anda, itu getaran. Individu yang beracun seringkali ahli dalam hal kehalusan. Ketika mereka menyadari Anda telah melihat kedok mereka, perilaku mereka berubah dengan cara yang mencolok. Apa yang dulunya tampak tulus kini terasa seperti pertanyaan yang direncanakan. Tiba-tiba menjadi mengganggu, membuat Anda merasa seolah-olah mereka mencoba membongkar rahasia Anda. Setiap kata, setiap gerak tubuh, membawa pesan yang tak terucapkan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Getaran ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga strategi yang disengaja, manipulasi yang dirancang untuk mendapatkan kendali kembali. Saya sendiri pernah mengalaminya di tempat kerja. Seorang kolega yang pernah saya percayai mengungkapkan sifat aslinya, egois, iri, dan licik. Ketika saya mengenali sifat aslinya dan mulai menjauhkan diri, mereka tidak langsung menghadapi saya, melainkan mengubah taktik. Mereka mulai mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, memantau setiap gerak-gerik saya, dan bahkan menyebarkan rumor untuk menodai reputasi saya. Awalnya hal itu membuat saya stres dan sulit tidur, tetapi saya menyadari bahwa cara terbaik untuk melawannya bukanlah pembalasan, melainkan tetap tenang dan teguh. Saya belajar untuk mengabaikan getaran negatif mereka dan fokus pada pekerjaan saya. Anehnya, ketika saya berhenti bereaksi, pengaruh mereka mulai memudar. Filosofi Stoik menawarkan pelajaran penting untuk momen-momen seperti ini. Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi oleh bagaimana kita menafsirkannya. Sebenarnya, getaran aneh dan energi negatif tidak dapat membahayakan Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Saat menghadapi perilaku manipulatif, hal terpenting adalah menjaga ketenangan batin Anda. Getaran yang mengganggu itu hanyalah ujian ketahanan Anda, kesempatan untuk membuktikan bahwa ketenangan dan kebijaksanaan Anda lebih kuat daripada niat jahat apapun. Jadi, pernahkah Anda merasa seperti ini? Pernahkah kehadiran seseorang membuat Anda merasa tidak nyaman tanpa penjelasan? Bagaimana Anda mengatasinya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Dengan terhubung dan belajar dari satu sama lain, kita dapat menemukan cara untuk menjaga kedamaian batin kita, bahkan ketika menghadapi situasi termenalis dalam hidup. Tanda kedua, mereka berbohong untuk menutupi kebohongan masa lalu. Kebohongan seperti jaring yang terjalin rapi yang bahkan orang yang menenunnya pun tidak dapat lolos. Setiap kebohongan yang diceritakan tidak hanya menutupi kebenaran, tetapi juga menambah benang baru ke jaring yang kusut ini, membuat semuanya lebih kompleks. Ketika individu yang jahat menyadari kebenaran mereka telah terungkap,
mereka tidak pernah memilih untuk menghadapinya. Sebaliknya, mereka menenun lebih banyak kebohongan, menciptakan lapisan penipuan baru dalam upaya untuk mendapatkan kendali kembali. Epictetus, filosof Stoik yang hebat, pernah berkata, "Manusia tidak dapat mempelajari apa yang dia pikirkan, dia sudah tahu." Ini menggambarkan dengan sempurna mereka yang hidup dengan kebohongan. Mereka menipu tidak hanya orang lain, tetapi juga memenjarakan diri mereka sendiri dalam ketidaktahuan, membutakan kemampuan mereka untuk mengenali cahaya kebenaran dalam realitas. Kita semua pernah menjumpai kebohongan di suatu titik, dan terkadang kita sendiri pun kurang jujur. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang berbohong 1 hingga 2 kali sehari. Kebohongan ini seringkali kecil, seperti ledukan-ledukan ringan atau upaya untuk menghindari menyakiti perasaan orang lain. Namun, individu yang jahat tidak berbohong untuk melindungi emosi orang lain. Mereka berbohong untuk melindungi diri sendiri, menutupi kesalahan, dan menjaga kepentingan pribadi mereka. Ketika satu kebohongan terungkap, alih-alih mengakuinya, mereka terus menyangkal dan menciptakan serangkaian cerita palsu untuk membenarkan tipu daya awal mereka. Ini melahirkan siklus tanpa akhir, di mana setiap kebohongan baru semakin menjerat mereka dalam pengkhianatan. Individu seperti ini tidak hanya melanggar kepercayaan, tetapi juga mengkhianati diri mereka sendiri. Jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa dengan setiap kebohongan, mereka semakin jauh dari kebenaran dan semakin terperosok ke dalam jurang ketidakjujuran. Tipu daya tidak hanya menghancurkan hubungan, tetapi juga mengikis rasa harga diri mereka sendiri. Saya pernah memiliki seorang teman dekat, seseorang yang saya percayai sepenuhnya. Dia datang kepada saya dengan cerita tentang kesulitan keuangan dan meminta pinjaman jangka pendek untuk membantunya melewati masa-masa sulit. Karena mempercayainya, saya tidak ragu untuk meminjamkan uang itu. Tetapi, kemudian saya menemukan bahwa dia tidak menggunakan dana tersebut seperti yang dia klaim, melainkan menghabiskannya untuk kemewahan yang sama sekali saya tidak ketahui. Ketika saya menanyakan hal itu kepadanya, dia tidak mengakuinya. Dia tidak menyangkal semuanya dan mengarang cerita baru untuk menutupi tindakannya. Dia menyalahkan situasi, orang lain, dan bahkan mencoba membuat saya merasa bersalah karena meragukannya. Ini membuat saya menyadari bahwa bagi individu seperti itu, kepercayaan bukanlah sesuatu yang mereka hargai. Mereka rela melanggarnya untuk menyakiti orang-orang di sekitar mereka, selama itu sesuai dengan tujuan mereka. Jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa setiap kebohongan menjauhkan mereka dari kebenaran, namun mereka tetap bertahan, karena bagi mereka, kebenaran bukanlah sesuatu yang harus dihadapi, tetapi sesuatu yang harus disembunyikan. Ketika berurusan dengan orang-orang seperti itu, hal terpenting adalah menjaga ketenangan dan kejelasan pikiran Anda. Seperti yang diajarkan filosofi Stoik, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Jangan biarkan kebohongan mengganggu ketenangan pikiran Anda. Kebenaran selalu lebih kuat daripada jaring tipu daya apapun. Selanjutnya, mari kita jelajahi tanda lain dari individu yang jahat, ketika mereka menyadari Anda telah melihat sifat asli mereka. Tanda ketiga, mereka hanya muncul ketika dibutuhkan. Pernahkah Anda merasa seperti hanya menjadi tempat persinggahan dalam perjalanan orang lain? Mereka muncul ketika mereka membutuhkanmu. Mereka paling banyak memanjakanmu dengan kata-kata manis dan sikap sendulu. Tetapi begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menghilang tanpa ragu-ragu. Itu membuatmu mempertanyakan apakah kebaikanmu telah dimanfaatkan. Orang-orang seperti ini tidak pernah benar-benar peduli kepadamu. Mereka hanya peduli tentang apa yang bisa mereka dapatkan dari hubungan itu. Dan ketika mereka menyadari bahwa kamu telah melihat kedok mereka, tindakan mereka menjadi lebih terencana dan disengaja. Awalnya mereka membuatmu percaya bahwa mereka adalah teman yang dapat dipercaya, selalu ada saat kamu membutuhkanmu. Tetapi begitu kamu mulai melihat sisi dalam mereka, menjadi jelas bahwa mereka hanya muncul ketika mereka ada sesuatu untuk didapatkan. Dan ketika kamu yang membutuhkan, mereka tidak ada di mana-mana. Individu-individu ini seperti oportunis, selalu menghitung langkah mereka. Ketika tidak ada lagi yang bisa didapatkan, mereka menarik diri, membuatmu merasa dikhianati dan hancur. Yang lebih menyedihkan adalah ketika keadaan kembali tenang, mereka kembali dengan permintaan maaf yang tidak sungguh-sungguh, dan alasan yang dibuat perfect dengan sempurna, berharap membuatmu percaya bahwa ketidakhadiran mereka bersifat situasional, bukannya disengaja. Mereka mengandalkan kepermaafanmu untuk mengizinkan mereka kembali ke dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, kembalinya mereka bukanlah tentang menghargaimu, tetapi tentang merebut kesempatan lain untuk mengeksploitasi kebaikanmu. Saya pernah bekerja dengan seorang kolega yang tampaknya benar-benar mendukung saya dalam proyek-proyek kita. Dia tidak segan untuk lembur pagi atau menawarkan nasihat berharga, membuat saya berpikir dia adalah sekutu yang dapat dipercaya. Tetapi satu hari, saya menghadapi krisis besar di tempat kerja, dan membutuhkan seseorang untuk berada di sisi saya. Dia benar-benar diam, tidak memberikan dukungan, tidak menunjukkan kepedulian. Dia hanya berdiri di jauhan, menghindari masalah sepenuhnya. Setelah saya berhasil menyelesaikan masalah sendiri, dia muncul dengan alasan,
mengatakan dia terlalu sibuk atau tidak ingin menambah stres saya. Itulah saat saya menyadari bahwa dia bukanlah sekutu yang sejati. Dia hanya ada ketika itu menguntungkannya. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa dalam situasi seperti itu, tidak perlu marah atau menyimpan dendam. Marcus Aurelius dengan bijak berkata, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah salah satunya." Walaupun kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Ketidakhadiran orang-orang seperti ini bukanlah kerugian, melainkan kesempatan untuk membebaskan diri kita dari hubungan yang tidak sehat, dan fokus membangun hubungan yang tulus dan bermakna. Ingatlah, kebaikan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan, tetapi hanya ketika Anda tahu bagaimana menetapkan batasan kepada mereka yang benar-benar menghargai Anda. Mereka tidak akan mengeksploitasi Anda, mereka akan selalu mendukung Anda, bahkan di saat-saat tersulit. Jadi, bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Bagikan Kata-kata. Sebaliknya, seringkali bersembunyi di balik kedok kebaikan yang sempurna, meyakinkan Anda bahwa mereka hanyalah orang biasa. Tetapi yang paling menakutkan bukanlah bagaimana mereka menyembunyikan sifat asli mereka, tetapi bagaimana mereka memanipulasi persepsi Anda, membuat Anda meragukan diri sendiri dan kebenaran yang telah Anda temukan. Orang jahat bukan hanya orang jahat, mereka adalah ahli penyamaran yang terampil dalam permainan psikologis yang mungkin bahkan tidak Anda sadari sedang Anda ikuti. Ketika mereka mengetahui Anda telah melihat kebohongan mereka, mereka tidak akan menghadapi kebenaran. Sebaliknya, mereka bertindak cepat untuk mengubah cara Anda memandang mereka. Itu bukan permintaan maaf yang jujur, melainkan narasi baru yang dibuat dengan detail rumit dan nuansa emosional yang dirancang untuk membuat Anda berpikir bahwa Anda telah salah paham. Bayangkan memiliki seorang kolega yang terkenal karena sifatnya yang licik dan tidak dapat dipercaya. Suatu hari Anda menghadapinya, dan alih-alih mengakui perbuatannya, mereka menceritakan kisah emosional tentang masa lalu mereka yang bermasalah dan bagaimana mereka telah berubah. Kedengarannya sangat meyakinkan sehingga Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, tetapi ini adalah strategi mereka, menciptakan kebingungan dan membuat Anda meragukan penilaian Anda. Saya sendiri pernah mengalaminya. Seseorang yang saya percayai sepenuhnya ternyata manipulatif dan licik. Ketika saya menemukan kebenaran, alih-alih mengakui kesalahan mereka mengarang cerita yang rumit untuk mengubah pandangan saya. Persepsiku tentang mereka untuk waktu yang lama membuatku terjebak dalam keraguan diri, bertanya-tanya apakah aku terlalu keras atau apakah aku telah menghakimi mereka secara tidak adil. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa setiap penjelasan, setiap cerita hanyalah kedok untuk mengaburkan kebenaran. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jiwa diwarnai dengan warna pikirannya." Orang jahat memahami ini dengan sangat baik. Jika mereka dapat memanipulasi pikiranmu, mereka dapat mengendalikan persepsi dan tindakanmu. Tetapi filsafat Stoa mengajarkan kita pelajaran penting. Jaga pikiran tetap jernih, jangan biarkan emosi yang cepat berlalu atau cerita yang dibuat-buat mengaburkan penilaianmu. Ketika seseorang berusaha keras untuk membangun kembali reputasinya setelah tertangkap, ingatlah bahwa itu jarang merupakan penyesalan yang tulus. Itu hanyalah taktik lain untuk mempertahankan kendali. Kejahatan tidak hanya mengubah penampilan luarnya, tetapi juga meninggalkan perasaan yang mengganggu, rasa tidak nyaman yang samar yang tidak dapat kamu jelaskan. Ketika kamu merasakan ini, percayalah pada instingmu, perhatikan sinyal yang dikirimkan hatimu, karena itu mungkin peringatanmu yang paling berharga. Jangan tertipu oleh narasi yang dibuat dengan cermat atau fasad yang disembunyikan dengan teliti. Tetap waspada, pertanyakan semuanya, dan lindungi kebenaran di dalam pikiranmu. Tanda nomor 6, mereka bertindak seolah-olah mereka. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana mengenali seseorang yang sengaja menyembunyikan sifat aslinya? Ini bukan hanya pertanyaan yang menarik, tetapi juga keterampilan bertahan hidup di dunia yang kompleks saat ini. Ketika terungkap, individu beracun jarang menghadapi kebenaran dengan bermartabat. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi paling licik mereka, berpura-pura polos, berpura-pura tidak tahu, atau bahkan menempatkan diri sebagai korban. Mereka bertujuan untuk menipu Anda agar percaya bahwa mereka tidak menyadari kerugian yang telah mereka sebabkan, membuat Anda bingung dan mempertanyakan emosi Anda sendiri. Perilaku ini bukan hanya penyangkalan tanggung jawab, tetapi juga bentuk manipulasi psikologis yang jahat. Misalnya, Anda mungkin mengungkapkan rasa sakit Anda dalam harapan mendapatkan permintaan maaf, tetapi sebaliknya, mereka menanggapi dengan pertanyaan sarkastis seperti, "Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Ini tidak hanya meremehkan perasaan Anda, tetapi juga mengalihkan kesalahan kepada Anda. Ini bukan hanya cerdas, tetapi juga langkah yang diperhitungkan untuk membuat Anda merasa bersalah,
seolah-olah Andalah yang salah. Saya mengalami hal serupa selama tinggal di tempat baru. Saya memiliki seorang teman yang awalnya saya anggap dapat dipercaya, tetapi mereka mengeksploitasi kebaikan saya. Ketika saya akhirnya mengenali perilaku mereka dan menghadapi mereka, mereka berpura-pura tidak tahu sama sekali. Aku tidak menyadari kau merasa seperti itu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mereka mengatakannya dengan nada yang polos sekaligus meremehkan. Saat itu aku merasa tidak hanya sakit hati, tetapi juga seolah pemahamanku tentang realitas sedang diputarbalikan. Mereka membuatku mempertanyakan apakah aku terlalu sensitif, tetapi setelah merenung, aku menyadari ini adalah cara mereka mengendalikan dan memanipulasiku untuk menghindari pertanggungjawaban. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa bagaimana kita bereaksi terhadap situasi seperti itu adalah hal yang benar-benar menjadi penting. Epictetus pernah berkata bahwa kita tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh bagaimana kita menafsirkannya. Individu yang beracun mungkin mencoba memutarbalikkan kebenaran, tetapi kau tidak perlu membiarkan mereka mendefinisikan emosi atau pengalamanmu. Kau berhak untuk teguh pada kebenaran dan nilai-nilaimu. Jangan biarkan tipu daya mereka menggoyahkanmu. Individu-individu ini akan selalu berusaha menghindari konsekuensi, menampilkan diri mereka sebagai korban yang tidak bersalah untuk membingungkan dan membuatmu ragu pada diri sendiri. Tetapi kuncinya adalah tetap teguh dan jangan biarkan mereka mengikis kepercayaanmu pada kebenaran. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati letaknya pada pengendalian diri dan ketahanan. Dengan melindungi kebenaran dan menolak manipulasi emosional, kau dapat mengatasi tantangan yang mereka berikan. Ingatlah itu. Kebenaran selalu menjadi cahaya penuntun yang akan membimbing kau melewati masa-masa yang paling gelap pun. Tanda nomor 7, mereka mencoba memanipulasimu. Manipulasi bagaikan badai yang sunyi tapi merusak, mengguncang kepercayaan dirimu, dan merampas kendalimu atas hidupmu sendiri. Manipulator tidak selalu tampak agresif secara terang-terangan. Mereka sering bersembunyi di balik fasad kebaikan, kepedulian, atau bahkan cinta yang sempurna. Tetapi jangan tertipu oleh penampilan. Mereka menggunakan taktik subtil untuk mengendalikan emosimu, membuat Anda merasa terisolasi, ragu pada diri sendiri, dan akhirnya bergantung pada mereka. Bayangkan seseorang yang dekat denganmu terus-menerus mengungkapkan kepedulian dan perhatian dalam setiap situasi. Mereka menanyakan kabarmu, menawarkan nasihat dan bersikeras bahwa mereka hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Tetapi di balik kata-kata mereka, terdapat motif yang lebih gelap. Nasihat mereka bukan untuk membantumu berkembang, tetapi untuk membuat kamu ragu pada diri sendiri. Seorang wanita pernah berbagi cerita kepada saya tentang ibunya. Setiap kali dia ingin memulai hubungan baru, ibunya dengan lembut berkata, "Apakah kamu yakin mereka tidak akan menyakitimu? Pikirkan semua kesalahan yang telah kamu buat sebelumnya." Kata-kata yang tampaknya penuh perhatian ini menanamkan rasa takut padanya, mengikis kepercayaan dirinya, dan akhirnya membuat dia meninggalkan peluang-peluang yang menjanjikan dalam hidupnya. Manipulator seperti ini adalah ahli dalam menggunakan kecerdasan emosional untuk mengendalikan. Mereka tidak hanya mengidentifikasi kelemahan Anda, tetapi juga mempersenjatainya untuk membuat Anda merasa tidak berdaya, kecil, dan akhirnya bergantung pada mereka. Mereka bahkan mungkin menyamarkan aksi manipulatif mereka sebagai tindakan kebaikan, meyakinkan Anda bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang dapat Anda percaya, tetapi pada kenyataannya, mereka perlahan mengambil kendali atas hidupmu selangkah demi selangkah. Dalam filsafat Stoa, kebahagiaan sejati tidak datang dari mencari validasi dari orang lain, tetapi dari menguasai pikiranmu sendiri. Membiarkan seseorang memanipulasimu berarti menyerahkan kebebasanmu dan menjadi boneka di tangan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ditoleransi oleh seorang Stoik, karena kebebasan pribadi adalah nilai inti yang tidak dapat dinegosiasikan. Salah satu taktik umum manipulasi adalah, manipulator membuat Anda merasa tidak mampu. Mereka membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa menangani apapun sendirian, bahwa tanpa mereka, hidup Anda akan berantakan. Seorang pria pernah bercerita kepada saya bagaimana istrinya terus-menerus mengatakan kepadanya, "Kamu tidak bisa mengurus anak-anak sendirian. Apa yang kamu ketahui selain mencari uang?" Mendengar kata-kata ini hari demi hari, dia mulai kehilangan percaya diri pada kemampuannya, hingga pada titik di mana dia tidak akan membuat keputusan apapun tanpa persetujuan istrinya. Membebaskan diri dari manipulasi memerlukan penetapan batasan yang tegas dan mempertahankannya dengan segala cara. Ketika kamu mengatakan tidak, teguhlah pada pendirianmu. Ketika kamu menetapkan batasan, jangan biarkan siapapun melanggarnya. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi mereka, dan itulah kekuatan sejatimu. Tidak seorang pun yang dapat mengambilnya darimu, kecuali kamu mengizinkannya. Ingatlah,
Manipulasi hanya berhasil jika kamu membiarkannya. Pikiran yang mandiri dan teguh tidak pernah terpengaruh oleh permainan psikologis orang lain. Inilah saatnya kamu berdiri, merampas kembali kendali atas hidupmu, dan menolak untuk memainkan permainan mereka. Jangan biarkan rasa sakit mengubahmu menjadi boneka. Biarkan itu menjadi kekuatan yang kamu butuhkan untuk membebaskan diri. Jadi, kita telah mengungkap 7 perilaku berbeda yang ditunjukkan oleh individu beracun ketika mereka menyadari Anda telah melihat sifat asli mereka. Tanda-tanda ini tidak hanya membantu Anda memahami niat tersembunyi di balik kedok mereka, tetapi juga memberdayakan Anda untuk melindungi diri Anda dari pengaruh berbahaya mereka. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati letaknya pada menjaga ketenangan batin dan pengendalian diri. Tidak ada yang benar-benar dapat menyakiti Anda jika Anda tahu cara melindungi pikiran dan tekad Anda. Ingatlah ini, orang beracun akan selalu mencoba memanipulasi dan mengendalikan Anda, tetapi kekuatan sejati Anda terletak pada tidak membiarkan mereka mengganggu ketenangan batin Anda. Setiap kali Anda menolak untuk membiarkan mereka mendikte emosi Anda tidak hanya melindungi ketenangan Anda, tetapi juga memperkuat harga diri dan otonomi Anda. Biarkan latihan dari video ini menjadi bagian dari perisai mental Anda, mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan hidup dengan kejelasan dan keberanian. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang dibangkitkan oleh konten hari ini dalam diri Anda? Apakah Anda merasa lebih siap untuk mengidentifikasi dan menghadapi individu beracun di sekitar Anda? Jika video ini bermanfaat bagi hidup Anda, silahkan sukai dan bagikan video ini untuk menyebarkan pelajaran penting ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk berlangganan di channel kami, agar kita dapat melanjutkan perjalanan ini dalam memupuk kedamaian batin dan penguasaan diri. Sampai jumpa lagi, tetap kuat, teguh, dan selalu jaga